Halo, kami dari kelompok 14 akan membawa laporan kami dari laporan modul 2 yang itu tentang konfigurasi database client server. Saya Rafael Lalujan dengan NIM 2102110600063. Jadi kita mulai dari pencobaan, yaitu pencobaan nomor 1.1. Kita di sini disuruh untuk membuka aplikasi Oracle Net Manager, di mana pada aplikasi ini dapat dilihat hasil konfigurasi jaringan database. Pada sisi kiri, kotak warna biru, kita dapat melihat konfigurasi net service pada folder, service naming, dan listener. Pada listener, pada sisi kiri, kotak warna putih. Jadi, melihat rincian konfigurasi dengan mengklik pada nama SNXE, dan rincian konfigurasi akan ditampilkan pada sisi kanan. Di sini dapat dilihat karena ini sebuah pada tahap ini tidak melakukan perintah atau coding, di sini tidak ada error ditemukan. Jadi hasil akhir yang kita dapatkan seperti yang digambar. Jadi inilah hasil akhir pencobaan 1.1, dan pada pencobaan 1.2 di sini kita disuruh untuk pergi ke menu vertikal di sisi kiri, terdapat pilihan menu dari atas ke bawah, create, delete, dan service, help, dan etc. Jadi kita akan mengklik SNXE, kemudian mengklik test service pada menu vertikal sisi kiri, mana pada menu tersebut terdapat pilihan menu dari atas ke bawah, seperti tadi, create, delete, test service, dan help, seperti pada gambar. Dan pada hasil akhir, berikut tampilan hasil akhir yang kami dapatkan. Jadi pada dokumentasi tidak terdapat error juga. Jadi pada pencobaan 1.3 jadi di sini kita akan mengganti user ID Scott dengan password Tiger yang digunakan untuk login ke server database secara default dengan cara mengklik change login lalu menggantikan login information dengan username dan password. Yang telah ada pada database server pada tes ini digunakan user, system, dan password learn Oracle. Jadi seperti pada gambar, seperti tadi dokumentasi ini tidak terdapat error, dan ini adalah hasil akhir kami di berikut ini. Jadi selanjutnya percobaan 1.4. Jadi pada pencobaan 1.4 kita disuruh untuk klik tes dan akan menampilkan hasil yang sesuai dengan permintaan soal jika berhasil. Jadi di sini juga tidak terdapat error. Berikut adalah hasil tampilan yang ada di gambar. Selanjutnya, pencobaan 1.5. Jadi pada 1.5 kita akan lanjutkan tes menggunakan Oracle SQL command line. Jadi di sini kita menggunakan command line, dan seperti pada gambar dan dokumentasi analisa ini tidak terdapat error, dan juga hasil ini tidak memiliki hasil akhir karena tidak memiliki suatu perintah yang akan dijalankan. Jadi pada 1.4 selanjutnya, 1.6, pada SQL command line, kita akan login ke database server menggunakan service telah dibuat dengan syntax connect username or password SNXE. Jadi di sini kita SQL connect system or learn Oracle SNXE sampai connected baru SQL. Dan dokumentasi ini terdapat error pada syntax connect system or learn Oracle at SNXE. Jadi solusi ini akan adalah mengganti syntax connect system or learn Oracle at SNXE menjadi sistem learn Oracle at XE. Jadi hasil akhir yang kami dapatkan ketika mengubah sintaks yang error dan dengan menghapus SN-nya adalah sebagai berikut. Pada nomor 1.7 percobaan, pembahasan percobaan ini, jika sudah sampai pada tahap ini, maka konfigurasi client server pada database Oracle telah berhasil dibuat. Dan pada tahap ini tidak ditemukan error karena tidak ada yang perlu dijalankan, baru selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Bravio Rafael Dambe, NIM 2102110600036. Pada kali ini saya akan mempresentasikan percobaan nomor 2. Nomor pertama, di sini kita akan membuat service naming yang baru
Untuk itu kita klik service naming terlebih dahulu, lalu kita klik create lewat simbol tambah hijau di sebelah kiri layar. Pada tahap ini tidak ada error, dan berikut tampilan hasil akhir yang kita dapatkan setelah membuat service naming tersebut. Pada nomor 2, kita akan menginput net service name dengan nama SID garis praktbd. Di sini kita mengisi SID praktbd di dalam kotak net service name, lalu kita tekan next. Pada tahap ini tidak ada error yang terjadi, dan hasil akhirnya seperti berikut. Kita pindah ke page 2 dari 5 page net service name wizard. Pada nomor 3, kita akan memilih TCP/IP sebagai internet protokol kita. Di sini terdapat 4 opsi: TCP/IP, TCP/IP with SSL, named pipes, dan IPC. Pada tugas kami, kita akan memilih TCP/IP, lalu kita tekan next. Pada tahap ini tidak ada error yang terjadi, dan hasil akhir yang kami dapatkan, kami berhasil pindah ke page 3 dari 5 page. Pada percobaan nomor 4, kita akan menginput hostname komputer dengan angka port 1521. Di sini kita mengisi kolom baris port number dengan angka 1521, lalu kita tekan next. Pada tahap ini tidak ada error yang terjadi. Lalu hasil akhir yang kami dapatkan setelah menyelesaikan nomor tadi adalah sebagai berikut. Selanjutnya pada nomor 5, kita akan menginput XI sebagai service name kita, lalu kita klik next. Di sini dalam baris service name kita input XI, serta pada connection type kita pilih database default. Lalu kita tekan next. Pada tahap ini tidak ada error yang terjadi. Hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Di sini kita disuruh untuk menekan tes untuk memverifikasi bahwa database telah dicapai dengan informasi yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengklik finish, dan hasil konfigurasi akan ditampilkan sesuai dengan permintaan soal. Ketika kita klik finish, tidak ada error yang ditemukan. Dan hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Pada nomor 7, kita akan mencentang use Oracle 8 Release 8.0 Compatible Identification. Setelah kita mencentang itu, tidak ada error yang terjadi, dan hasil akhir yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Pada nomor 8, kita akan menginput SID dengan nama service ID dari database server, dan untuk kasus ini kita akan mengisinya dengan kata praktbd. Setelah diisi, tidak ada error yang terjadi, dan ini merupakan hasil akhir yang kita dapatkan. Pada nomor 9, kita akan mengklik File, lalu Save Network Configuration. Setelah hal itu dilakukan, tidak ada error yang terjadi, dan ini hasil akhir yang kita dapatkan. Pada nomor 10, kita akan mencoba service yang telah dibuat dengan cara mengacu pada percobaan 1 tadi. Di sini kita mendapati layar connection test, dan pertama-tama kita mengattempt untuk melakukan koneksi dengan user ID, Scott, dan password Tiger. Koneksi ini tidak terjadi karena host atau objek tidak ada. Untuk itu kita menekan tombol change login,
dan mengubah username dengan nama sistem serta password Learn Oracle. Setelah kita klik OK, tidak ada error yang terjadi, dan ini merupakan hasil akhir kita. Teks koneksi sukses dengan menggunakan user ID system. Selanjutnya pada nomor 11, kita akan mengakses database server menggunakan service SID PracTBD dengan perintah connect system /learn oracle at SID PracTBD. Perintah ini berhasil dijalankan, connected. Seluruh konfigurasi yang dikerjakan pada Oracle Net Manager tadi disimpan pada direktori sebagai berikut. C Oracle exe /app/oracle/product/11.2.0/server/network/admin. Pada perintah ini tidak ditemukan error, dan ini merupakan hasil akhir yang kita dapatkan. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian tugas yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemokan hasil yang telah kami dapatkan khususnya untuk bagian tugas yang nomor 1 hingga nomor yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natalia Intan Suryani Luo dengan NIM 2102-1106-0117. Baik, langsung saja. Di sini kita membuat Oracle Autonomous Database dan membuat koneksi di Oracle SQL Developer. Pertama-tama kita membuka akun Oracle Cloud dan membuat database dengan nama PracTBD Modul 2. Selanjutnya, kita configure the database untuk aktifkan always free. Kemudian kita masukkan password administrator. Untuk network access, pilih secure access from everywhere. Lalu kita klik create autonomous. Kemudian kita tampilkan autonomous database dalam kondisi provisioning atau yang berwarna orange. Setelah menunggu beberapa lama akan berubah menjadi available atau yang berwarna hijau. Kemudian kita mengklik DB Collection, kemudian kita mendownload wallet file. Selanjutnya, sesudah itu kita hanya perlu membuat koneksi di SQL Developer, yaitu koneksi PracTBD Modul 2, menggunakan connection type TNS dan network alias SID PracTBD. Kemudian kita membuat koneksi PracTBD Modul 2 menggunakan konfigurasi wallet yang sudah di-download di cloud, dan kita masukkan username dan password yang digunakan di cloud yang dibuat sebelumnya. Untuk bagian yang kedua, di sini kita menghubungkan Autonomous Database dengan Oracle Client. Yang pertama, kita membuat net service dengan nama client. Selanjutnya, kita memilih protokol yang digunakan yaitu TCP atau IP with SSL. Kemudian kita memasukkan nama hostname dan port number. Next, kita melakukan connection test dengan username menggunakan admin dan password yang sama dengan yang ada di Autonomous Database. Berikut hasil akhir yang kami dapatkan. Kemudian untuk tugas yang kedua, di sini kami diperintahkan untuk menjelaskan fungsi dari listener.ora. Yang kedua, menjelaskan kegunaan dan parameter SID list, SID desk, SID name, Oracle Home, program, dan nilai apakah yang dimasukkan pada parameter-parameter tersebut. Yang pertama, file listener.ora adalah file konfigurasi untuk suatu listener. Ini dapat mencakup alamat protokol yang menerima permintaan koneksi, daftar database, dan layanan lain yang di listener, dan parameter kontrol yang digunakan oleh listener. Konfigurasi listener yang disimpan dalam file listener.ora
Ini terdiri dari elemen-elemen berikut, yaitu yang pertama, nama listener, alamat protokol, tempat listener menerima permintaan koneksi, layanan basis data, registrasi layanan dinamis atau khusus Oracle 9i dan Oracle 8i. Dan serta parameter kontrol. Dan berikut merupakan contoh isi dari listener.ora. Next. Untuk yang kedua, SID list merupakan suatu parameter dari listener.ora yang dapat mengatur informasi layanan untuk listener secara statis. SID list bertujuan untuk mengidentifikasi daftar deskripsi SID. Yang diisi dalam SID list adalah satu atau lebih SID desk. Selanjutnya, SID desk adalah parameter yang berguna untuk menentukan informasi layanan suatu instansi database atau layanan non-database. SID desk dapat diisi dengan parameter berikut, yaitu ENVS, Global DB Name, Oracle Home, Program, SID Name, dan SDU. Selanjutnya, SID Name merupakan parameter yang digunakan untuk menentukan Oracle System Identifier atau SID dari suatu instansi. Nilai SID dapat diperoleh dari parameter instansi name di dalam file inisialisasi parameter. Selanjutnya, parameter Oracle Home berfungsi untuk menentukan lokasi Oracle Home dari suatu layanan. Dan yang terakhir, program adalah parameter untuk menentukan nama layanan program executable atau yang dapat dieksekusi. Dan berikut merupakan tampilan hasil akhir yang kami dapatkan dalam mengisi file listener.ora. Dan untuk nomor yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan lanjutkan ke nomor tugas 3 sampai ke 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kevin Novandani dengan nomor NIM 2102 1106 0076. Yang pertama, nomor tugas 3 diminta untuk menjelaskan fungsi dari TNS name.ola, kemudian jelaskan kegunaan dan nilai yang dimasukkan pada masing-masing parameter berikut, yaitu address, protokol, host, connect data, server, dan service name. Baik, jadi yang pertama, dnsname.ola adalah file konfigurasi yang berisi nama-nama layanan jaringan yang dipetakan ke connect descriptor untuk metode penamaan lokal atau nama layanan jaringan yang dipetakan ke alamat protokol di sana. Nama layanan jaringan adalah alias yang dipetakan ke suatu alamat jaringan basis data di dalam suatu connect descriptor. Connect descriptor berisi lokasi dari listener melalui suatu alamat protokol dan nama layanan dari database yang akan dikoneksikan. Klien dan server basis data menggunakan nama layanan jaringan yang sama ketika mengadakan koneksi dengan suatu aplikasi. Secara default, dnsnames.ora berada di direktori Oracle Home Network Admin. dnsnames.ora memiliki format dasar sebagai berikut. Selanjutnya, address berfungsi untuk menentukan satu alamat protokol listener. Parameter ini ditempatkan di bawah parameter address list atau parameter description. Nilai yang diisi pada address adalah antara lain protokol, host, dan port. Kedua, parameter protokol berfungsi untuk menentukan protokol yang akan digunakan untuk menyambungkan perangkat jaringan dalam internet. Nilai yang dimasukkan adalah misalnya TCP/IP. Lalu host adalah parameter untuk menentukan host yang akan digunakan. Connect data merupakan bagian data koneksi dari file dnsnames.ola yang menentukan nama dari layanan tujuan atau layanan yang akan dikoneksikan. Parameter ini dapat berisi nilai dari parameter berikut. Failover mode, global name,
HS, instance name, PLTB, database, server, dan service name. Lalu, server adalah parameter yang berguna untuk mengarahkan listener untuk menyambung klien ke suatu service handler yang khusus. Parameter ini dapat menilai dedicated untuk menentukan apakah permintaan klien dilayani oleh dedicated server. Self untuk menentukan apakah permintaan klien dilayani oleh dispatcher atau shared server. Dan pooler untuk mendapatkan koneksi dari connection pool jika suatu tempat koneksi database diperolehkan dalam server. Selanjutnya, service name digunakan untuk menentukan layanan basis data Oracle database yang mana untuk diakses. Parameter ini mengambil nilai dari nilai yang telah ditentukan oleh parameter service name dalam file inisialisasi parameter. Berikut adalah tampilan hasil akhir yang kami dapatkan. Berikut adalah tampilan file tns-names.ora dan isi dari file tns-names.ora. Berikutnya nomor tugas 4 diminta untuk menggunakan konfigurasi ada pada file tns-name.ora dan menambahkan konfigurasi Oracle Client agar dapat terkoneksi dengan database Oracle yang lain. Ini untuk menambahkan Oracle Client agar dapat terkoneksi dengan database yang lain dengan cara membuka file tns-name.ora dan menambahkan konfigurasi dengan nama test. Selanjutnya kita cek konfigurasi pada Oracle Net Manager. Dan caranya pertama membuka file tns-name.ora dan tambahkan konfigurasi dengan nama test. Lalu kedua, cek konfigurasi apa sudah berhasil ditambahkan ke Oracle Net Manager. Ketiga, cek konfigurasi sudah terkoneksi dengan server atau tidak dengan klik test service. Hasil akhirnya, berikut tampilan hasil akhir yang kami dapatkan. Percobaan berhasil dengan semua langkah yang ada, maka terdapat hasil akhir ini. Selanjutnya nomor tugas 5, diminta untuk membuat 2 buah net service. Kedua net service menggunakan service identification yang berbeda. SNXE menggunakan service name dan SID plug TBD menggunakan service ID atau SID. Jadi diminta untuk jelaskan apa yang dimaksud dengan service name dan SID serta perbedaannya. Pertama, kita cek service name menggunakan query SQL select value from v parameter where name like %service name %. Lalu kedua SID atau System Identifier adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah database instance dalam sebuah mesin. Untuk mengecek instance name dapat menggunakan query SQL select instance name from v instance. Ketiga, service name merupakan alias DNS yang kita berikan saat terhubung dari jarak jauh ke database yang kita miliki. Sebuah service name dapat berasosiasi dengan satu atau lebih SID. Jadi secara singkat, SID merupakan pengenal sistem basis data yang unik. Lalu berikut tampilan hasil akhir yang kami dapatkan. Service name adalah alias yang digunakan saat menghubungkannya. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Sampaikan terima kasih.